MOMS, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menemukan 5 produk obat yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Apa saja ya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir laman website Grid Health dan Instagram BPOM, BPOM kembali mengeluarkan rilis pers yang berkaitan dengan perkembangan hasil pengawasan terhadap obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Dua zat ini merupakan zat yang membantu melarutkan zat aktif obat agar dapat dijadikan sebagai obat sirup dan terbukti menyebabkan gangguan ginjal akut di Gambia, Afrika. Dalam rilis pers terbaru yang dikeluarkan BPOM pada Kamis sore ini, tanggal 20 Oktober tahun 2022, BPOM menyebutkan pelaksanaan pengujian terhadap dugaan cemaran EG dan DEG dalam sirup obat. Acuan yang digunakan adalah Pharmacopeia Indonesia dan/atau acuan lain yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar. BPOM menyebutkan setidaknya ada 4 bahan tambahan pelarut yang kemungkinan tercemari oleh EG dan DEG ini, misalnya propilen glikol, poletilen glikol, sorbitol, dan gliserol. Keempat bahan ini seharusnya aman digunakan sebagai pelarut, namun menjadi berbahaya jika tercemar oleh zat EG dan DEG dalam jumlah berlebih, sesuai dengan Pharmacopeia dan standar baku nasional yang diakui. Ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari, kata BPOM dalam rilis persnya. 5 obat tersebut adalah Thermorex sirup, obat demam, produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337H1, kemasan dus, botol plastik per 60 ml. Flurin DMP sirup, obat batuk dan flu, produksi PT Yarindo Pharma dengan nomor izin edar DTL 0332708637H1, kemasan dus, botol plastik per 60 ml. Unibaby Cough sirup, obat batuk dan flu, produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 72263030337H1, kemasan dus, botol plastik per 60 ml. Unibaby demam sirup, obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 87263012337H1, kemasan dus, botol per 60 ml. Unibaby demam drops, obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 192630336H1, kemasan dus, botol per 15 ml. Meski BPOM telah menyebutkan telah ada 5 produk yang dinyatakan melebihi batas aman zat EG dan DEG per tanggal 19 Oktober tahun 2022. Namun hingga saat ini belum bisa disimpulkan gangguan ginjal akut anak disebabkan oleh obat-obatan ini. Kemenkes bersama dengan pihak terkait, termasuk BPOM, masih terus menyelidiki faktor risiko penyebab kejadian gangguan gagal ginjal akut lainnya, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisistem inflammatory syndrome in children (MIS-C), atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Akan tetapi terkait penemuan 5 produk ini, BPOM menyebutkan telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet, antara lain adalah pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Tetap hati-hati dan waspada ya, MOMS.